Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil ladzi la tuhsa wa ashkuruhu wa huwal mustahiqu li ayyuhmadu wa yuskar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Allahumma tawaffana wa ba'athna 'ala hadhihi syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah sholawatan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam ini ba'da isya kita lanjut dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan atas sholawat kita kelak Allah memudahkan kita untuk memperoleh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit bahas sholawat. Ini bisa dibilang sholawat kepada Nabi itu merupakan zikir, tapi zikir yang paling unik, yang luar biasa, beda dengan zikir dengan ucapan-ucapan yang lain. Tadi Ustaz Takin setiap memulai dengan bersolawat membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ku kabeh wong saling sebut masjid iki apal kabeh ayat iki. Ibuku apal banget. Jadi di sini ada keunikan pada ayat ini. Pertama, Allah menginformasikan, memberi informasi kepada kita bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi dengan menggunakan kata kerja mudhari'. Yusholluna itu maknanya satu kata pekerjaan yang sedang, yang telah, dan yang akan datang. Artinya bahwa Allah SWT dan para malaikatnya telah, sedang, dan terus akan bersolawat kepada Nabi. Nah, ini di sini Allah menginformasikan, bahkan bisa dibilang Allah memberi contoh, Allah memberi toladan sebelum Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ayat berikutnya, penggalan berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu setelah Allah memberi contoh, memberitahukan bahwa dirinya, yakni Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, baru Allah memberi perintah, wahai orang-orang beriman, shollu, itu perintah fil amr, perintahan kepada orang-orang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, yakni kepada Rasulullah SAW, wasallimu taslima, dengan bersalam penghormatan kepadanya. Nah, ini di dalam ayat ini juga tersirat, ada isyarat bahwa segala sesuatu harus dimulai dari dirinya sendiri, dari kita sendiri. Aja pintar ngomong, ngongkon tok, tapi orang beri contoh. Nah, Allah sendiri kan mencontoh dengan contoh ini, berikan contoh
ya bahwa aku kalau malaikatnya pada bersolawat saiki kon kabeh wong beriman pada sholat kepada Nabi. Nah itu artinya kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua kalau memerintah kepada anak-anak kita, ya contoh terlebih dahulu dicontoh, baru perintahkan pada anak-anaknya. Nah itu diantara keunikan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sholawat ini, masya Allah, demi cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau kepada Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW, kita membaca sholawat ibarat orang ndlenger ya. Orang tulus misalnya, karena berdasar cintanya Allah kepada Rasulullah, tetap Allah beri ganjaran. Ini misalnya antara istighfar dan sholawat. Kalau istighfar bagus, ya kita mohon ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun kepada Engkau yang maha agung, maha besar. Tapi apabila istighfar kita diwasilahi dengan sholawat, itu pasti akan diterimanya. Tapi tanpa ada wasilah dengan sholawat, kalau kita beristighfar bisa Allah ampuni kita, bisa juga dengan bisa tidak. Tapi apabila sholawat kita istighfar kita ditambah dengan wasilah dengan bersolawat kepada beliau, itu pasti. Itu sebabnya dasarnya adalah Allah di dalam hadis qudsi juga menyatakan apabila hambaku bersolawat kepada Nabi, maka aku akan memberikan kebaikan 10 kebaikan. Ada dasar dari hadis Nabi dari Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malak wa man sallat alaihi al malaikatu kana min ahlil jannah. Ini dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah bersabda, Ja'ani Jibril, telah datang kepadaku, kata Nabi, siapa? Malaikat Jibril. Waqala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tidak seorang pun bersolawat kepadamu wahai Nabi, illa shalla alaihi, kecuali bersolawatlah sab'una alfa malak, 70.000 malaikat bersolawat kepada orang yang bersolawat. Kita bersolawat niki solawat pimpinan 700 dikalikan 70.000 malaikat. Di saat masing-masing malaikat memberikan solawat, yang solawat jumlah malaikatnya 70.000. Kemudian kata Nabi, kata malaikat itu, kata malaikat Jibril, wa man shollat alail malaikatu kana min ahlil jannah, dan barang siapa yang mendapatkan sholawat dari malaikat yang sebanyak itu 70.000 itu, kana min ahlil jannah, dipastikan orang itu ahlil jannah. Masya Allah.